Selamat malam semuanya, balik lagi di Sinema Tengah Malam masih bareng gue Faris. Dan kali ini kita akan mereview film horor eksorsis asal Korea, guys. Ini gue baru pertama kali sih, meskipun sebelumnya ada The Priest tahun 2015 ya. Dan ini adalah bisa dibilang spin-off atau bahkan sequelnya ya, Dark Nuns. Yang setelah gue cari di internet tadi, judul sebelumnya adalah The Priest 2 Dark Nuns. Jadi mereka mungkin mengganti ini biar lebih ke spin-off kali ya. Ada beberapa karakter yang nongol dari The Priest, meskipun gue belum nonton The Priest di tahun 2015. Jadi gue akan mereview film ini purely dari Dark Nuns-nya aja. Gue nggak bisa membandingkan dengan The Priest karena gue belum nonton film itu, oke? Tapi sebelum kita mulai, gue pengen minta tolong kalian untuk subscribe ke channel Sinema Tengah Malam untuk membantu kita ke 2000 subscribers kan. Oke. Yang pertama gue ingin menyampaikan kalau film ini film horor yang tidak mengandalkan jump scare. Jump scare-nya bisa dibilang minim banget sih. Nyaris nggak ada, gila. Gue kira kayak beberapa momen kayak gue nonton, wah ini jump scare nih. Ternyata enggak gitu. Which is menurut gue oke sih. Menurut gue berbeda dari film yang lain dan mereka cukup berani untuk bikin film horor tanpa jumpscare dan bisa menakuti orang-orang gitu. Karena sosok iblis yang merasuki si anak kecil ini serem juga sih. Meskipun secara looks nggak serem-serem banget ya, cuma dari perkataannya dia yang suka ngeledekin nuns dan suster dan pastornya itu gokil sih bro. Penulisan dialog karakternya gitu ya. Ceritanya itu tentang ada seorang anak kecil, nggak kecil-kecil banget ya, lumayan remaja lah, cowok. Dia itu kerasukan sama entitas iblis yang kuat dah, pokoknya dah, gokil dah. Digambarinnya gitu loh, bahkan sampai di bukan kalau di film-film kalian lihat kan dicipratin holy water ya. Ini disiram pakai jerigen guys. Siram pakai jerigen holy water, anjir, diguyur. Gila sih. Nah, si nuns ini, si suster ini, gue lupa namanya, Sister Giannina kalau nggak salah deh. Si karakter utamanya adalah suster badass, ngerokok gitu bro. Jadi awal-awal scene langsung dikasih lihat kebedesannya dia gitu. Ketika pastornya kalah mau eksorsis, dia datang ke atas, nyiram jerigennya, nyiram holy water langsung. Tapi intinya gagal lah, eksorsis itu gagal, mereka kalah. Dan si gereja ini gak mau melanjutkan eksorsisnya karena satu, menurut mereka juga bahaya juga, dan yang kedua, si pastor di sana yang sekaligus pastor tapi dokter medis juga, si pastor lupa namanya, Paul ya, lupa gue guys. Ini pakai kacamata yang dokter, dia itu pastor tapi nggak percaya sama eksorsis guys, gila, nggak percaya sama kesurupan. Jadi dia malah percaya sisi medis. Dia bilang, gue akan menyembuhkan si anak kecil ini dengan cara medis, bukan cara eksorsis gitu. Jadi pokoknya intinya nggak mau dilanjutin eksorsisnya gitulah. Nah, si biarawati ini, susternya ini, mereka melanggar peraturan intinya. Makanya Dark Nuns lah bisa dibilang. Melanggar peraturan ya, tetap mengeksorsis si bocil ini. Gitu inti ceritanya. Mereka itu sebenarnya lebih berat di narasi guys. Jadi lumayan heavy di situ, lebih condong ke plot driven gitu ya, nggak banyak jump scare-nya, horornya juga minim gitu, ada beberapa doang. Menurut gue oke gitu ya. Gue suka film horor yang punya berat di sisi naratif dan plot gitu. Gue suka banget horor kayak gitu. Cuma sayangnya adalah plot dan narasi di film ini lumayan kurang sih. Kurang apa ya? Kurang bagus aja bisa dibilang ya. Kalau secara kasarnya kurang bagus gitu, biasa aja dan boring. Ini mungkin minus juga dari gue ya. Bagaimana cara sutradara menceritakan sesuatu itu menurut gue lumayan kurang sih di sini. Misalkan dia yang menjelaskan di satu scene sesuatu, jelasinnya itu suka setengah-setengah gitu loh. Yang gue nggak suka dari film ini ya, jelas suka setengah-setengah. Contoh, gue pengen tahu background dari si Sister Giannina ini, ya kan? Kenapa dia kekeh banget ini menyelamatkan si bocah ini tuh gue pengen tahu bro. Mungkin ada
gue nggak tahu ya, mungkin sudah dijelaskan juga di film ini secara sedikit. Cuma itu, misalkan dia udah pengen ngasih tahu nih kenapa dia nggak mau merelakan si bocah ini untuk pergi, udah pengen jelasin, tiba-tiba cut ganti scene gitu, kayak setengah-setengah gitu. Jadi gue belum dapat jawaban, cuma dia udah pindah ke scene yang lain untuk menceritakan yang lain gitu. Jadi yang gue nggak dapet motifnya dari Sister Janine itu, kenapa lu kekeh banget untuk menyelamatkan si bocah ini. Yang gue dapet adalah ya lu kekeh doang tanpa ada motif di belakangnya gitu. Mungkin gue skip atau gimana, gue nggak tahu guys. Lumayan susah untuk nge-track semuanya yang terjadi di film ini. Karena yang terjadi tuh banyak banget anjir. Ada si bocah kesurupan, ada pastor yang tidak percaya eksorsis, terus tiba-tiba di tengah jalan sisternya punya kanker. Anjir, kayak banyak sesuatu yang dilempar ke film ini, jadi fokus kita tuh terbagi-bagi gitu. Itu mungkin yang bikin gue gagal fokus untuk nonton film itu gitu. Sutradara banyak melemparkan subplot ke dalam filmnya ini, jadi kita ke distract dari benang merahnya. Itu mungkin sih protes terbesar gue gitu ya. Terus yang gue nggak suka lagi mungkin ya, banyak momen yang dilakukan bukan tanpa alasan juga sih, tanpa penjelasan atau tanpa rule. Biasanya tuh film horor kan ada rule-nya dulu yang kita tanam gitu ya dari awal atau pertengahan film dan akan digunakan di ending gitu. Di sini tuh kesannya kayak nggak ada itu sama sekali. Jadi awal sampai pertengahan film mereka fokus untuk bercerita bagaimana suster ini mendapatkan izin untuk eksorsis. Tapi di endingnya mereka mengeluarkan banyak jurus gitu ya, yang sebelumnya kita nggak pernah tahu itu ada. Jadi kita dipaksa untuk menerima kalau hal itu bisa terjadi tanpa ada rule yang mereka kasih gitu. Mungkin gimana, gue takutnya kalian nggak ngerti gitu. Jadi contohnya ada gimana ya, ada momen ketika eksorsis gitu ya, gue takut spoiler nih. Si susternya intinya memasukkan si hantu itu ke suatu tempat lah. Nah itu gue nggak tahu apakah itu possible gitu, karena itu di film-film eksorsis lainnya gue nggak pernah lihat gitu ya. Satu itu kan. Terus mereka juga nggak ngasih rule-nya kalau itu bisa terjadi gitu di film ini. Kayak mereka tidak menggubris itu di awal, di pertengahan itu nggak ada perbincangan tentang itu sama sekali. Tapi tiba-tiba suster ini melakukan itu dan gue nggak tahu apakah itu memang bisa terjadi gitu. Itu jadi kayak kita bener-bener dipaksa untuk udah terima aja itu bisa terjadi bro, tanpa lo harus mikir yang panjang-panjang gitu. Kayak gitu-gitu aja sih ada beberapa kali di film ini gitu yang gue gak suka. Tapi kalau ngomongin yang gue suka itu dari actingnya sih. Actingnya bro, semuanya gila sih, bagus actingnya di sini. Susternya kelihatan banget kan, ada 2 suster di sini ya, dan dua-duanya mempunyai kepribadian yang sangat berbeda gitu. Itu actingnya bagus banget sih. Dari awalnya suster yang satu lagi nggak terlalu suka sama suster ini yang badass gitu kan, tengil banget kayak cool tapi sotoy gitu, tapi lama-lama mereka membangun chemistry gitu, itu seru sih. Terus juga actingnya si anak kecil cowoknya, wah gila bro, jadi iblis, mantap sih itu, actingnya bagus banget. Terus dialog untuk iblisnya pun, penggambaran iblisnya di sini, meskipun lagi-lagi yang tadi gue bilang nggak terlalu serem dari segi visual, cuma dari dialognya dan penulisan karakternya menurut gue keren sih. Gila, serem banget, dia ngeluarin kata-katanya serem banget bro, kayak untuk menjatuhkan mentalnya si sister ini. Terus kan kalau iblis memang tahu gitu backgroundnya ya, jadi digali background kelamnya mereka berdua ini. Wah gila sih, ngomongnya kejam banget. Bahkan yang tadi gue lihat di internet ya, itu dapat kecaman dari netizen Korea juga tuh gara-gara si iblisnya bro. Jadi dianggap misoginis atau merendahkan wanita. Padahal secara konteksnya sih ceritanya ngomong si iblisnya ya. Jadi si iblisnya merendahkan wanita gitu. Tapi si sutradaranya kasihan sih kena ini anjir, boykot sama netizen Korea gitu. Ya, kalian nilai sendirilah dari itu nanti. Kalian bisa langsung nonton juga Dark Nuns. Kalau kalian sudah nonton, kalian boleh langsung komen di bawah. Menurut kalian seperti apa film ini? Apa kalian suka atau tidak? Kalian bisa komen juga, misalkan tadi yang beberapa yang gue nggak suka kan gue jelasin. Kalian punya penjelasannya untuk mengubah pikiran gue terhadap film ini, boleh banget kalian langsung komen di bawah. Jadi thank you banget untuk kalian yang sudah nonton. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye bye.